Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya. Kita masih dapat membangun ibadah untuk hari ini. Tentunya kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita, karena pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita kembali membangun ibadah kita pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan bait yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita dengarkan panggilan Tuhan yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam perjalanan kehidupan kita selaku orang percaya. Dosa dan kesalahan masih mewarnai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan itu mari kita wujudkan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa indah di
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas kesempatan ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami masih dapat membangun persekutuan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun, kami mengakui Tuhan, bahwa di dalam kami membangun ibadah hari ini, bukan kebaikan yang kami bawa, tapi justru kekurangan dan kelemahan kami. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Seperti nyanyian yang sudah terungkap, penyesalan dosa kami sampaikan kepada Tuhan. Mohon pengampunan-Mu agar kami dilayakkan untuk membangun ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, perkenankan kami di dalam membangun ibadah ini, kami juga akan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, Roh-Mu yang kudus biarlah menyertai kami, sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan. Dan hamba-Mu ini yang Kau pakai untuk menjabarkan sabda-Mu, Tuhan berkati, agar yang disampaikan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan pada saat ini, kita memperhatikan dari kitab Yehezkiel, pasal 47, kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal 47 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Sabdanya demikian. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Aglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berbagai jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari Kidung Jemaat nomor 56, bait yang pertama.
datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari Yeskiel 47 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita hanya memperhatikan bagian dari perikop ini, di mana perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Sungai yang Keluar dari Bait Suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ada di tepi parit, atau boleh dikatakan juga di tepi sungai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa melihat bagaimana air yang ada di samping saya ini mengalir terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu keberadaan air ini menjadi sangat penting, terlebih untuk tanaman-tanaman yang menjadi komoditi pangan. Misalnya yang ada di sekitar saya ini, ada padi yang ditanam, terlihat menghijau, dan juga ada tanaman-tanaman yang lain. Semua tanaman ini tentu sangat membutuhkan air, karena air ini membuat tanaman ini menjadi hidup, menjadi bertumbuh, dan juga tanaman itu akan menghasilkan buahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, air tentu juga penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, khususnya untuk kehidupan kita. Ketika kita tidak mendapatkan air, kita juga akan mengalami dehidrasi, dan itu akan sangat membahayakan kehidupan kita. Intinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, air begitu penting untuk semua makhluk hidup ini. Pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga merenungkan adanya satu cerita seperti yang ditulis di dalam kitab Yeskiel pasal 47 ini, terkhusus ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana aliran air yang berasal dari bait Allah itu menjadi berkat bagi semuanya. Mari kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan. Sepanjang perjalanan pulang, tampaklah di kedua tepian sungai itu sudah banyak pohon yang tumbuh. Ini yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Dalam perjalanannya itu, ketika ia menyusuri sungai, ada banyak pohon yang tumbuh. Demikian juga sungai tersebut mengalir bermuara di laut asin. Airnya yang mengandung garam. Anehnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, air sungai tersebut akan membuat laut asin menjadi tawar. Demikian juga ada dampak positif yang lain,
bahwa segala makhluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan, demikian pula rawa dan payanya, semuanya menjadi baik. Tentu ini ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, ada sesuatu yang positif. Aliran air dari bait Allah menghidupi semua yang ada. Ada juga bahwa pohon-pohon yang tumbuh di tepi air itu daunnya menjadi obat. Dan ini tentu sangat luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang menjadi penglihatan Nabi Yeskiel? Apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Roh Kudus selain digambarkan dengan api dan angin, juga digambarkan dengan air. Seperti tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan ayat 39a demikian. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita akan mengikuti gerakan air atau gerakan Roh Kudus itu. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang kita lakukan itu berdampak positif pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdampak positif bagi orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani menjadikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua, Roh Kudus itu menghidupkan. Seperti tadi, air yang menghidupkan semua tanaman yang ada di tepian sungai. Roh Kudus juga menghidupkan. Dalam arti Roh Kudus akan mengubah setiap pribadi. Ketika ia harus menghadapi sesuatu yang berat, ketika ia harus menghadapi persoalan, ketika ia harus menghadapi krisis kehidupan, maka Roh Kudus ini akan menghidupkan, mengubah sesuatu yang tidak nyaman menjadi nyaman, mengubah kedukaan menjadi kegembiraan, mengubah sesuatu yang berat menjadi ringan. Inilah peranan Roh Kudus seperti air yang mengalir di tepian sungai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga mengalir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kita semuanya. Mari kita buka hati kita agar Roh Kudus berkarya, bekerja, dan menjadi berkat untuk kita dan juga untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 233, bait 1 dan 2, Roh Kudus turunlah. Dan di dalam kita menyanyikan pujian ini, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini dalam ibadah yang kami bangun, kami dapat kembali mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah itu boleh menyemangati kehidupan kami. Roh Kudus yang sudah turun dan mengalir, biarlah itu juga boleh mengaliri setiap kami, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Keberadaan kami juga boleh senantiasa dikuatkan ketika kita harus menghadapi krisis, ketika kami harus menghadapi krisis kehidupan yang berat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus mampu untuk mengubah kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, perkenankan kami berdoa untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga yang sedang bergumul dalam persoalan mereka masing-masing. Persoalan kehidupan berkeluarga, persoalan perekonomian, persoalan pendidikan, dan persoalan-persoalan yang lain ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya, bekerja atas mereka, sehingga mereka dimampukan untuk bertahan kuat, dan mereka mendapatkan berkat pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja milik Tuhan, GKJW Jemaat Rejo Agung, dengan segala kegiatan pelayanannya. Kami mohon pertolongan dan berkat Tuhan, agar keberadaan gereja ini juga mampu menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat maupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelayanan-pelayanan yang masih kami lakukan melalui perekaman-perekaman ibadah, kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan, sehingga semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar. Segala kebutuhan untuk pelayanan, kami mohon Tuhan memberkatinya. Bapa di dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami hari ini, kami juga membawa persembahan dan mengumpulkannya. Apa yang sudah terkumpul Tuhan berkati, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan, dan boleh mendukung untuk kegiatan-kegiatan kami, lingkup kelompok maupun lingkup jemaat. Bapa dalam surga, berkatilah seluruh warga jemaat
dengan tugas tanggung jawab serta pekerjaan mereka masing-masing, sehingga berkat Tuhan boleh melimpah juga untuk mencukupi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terus selanjutnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Kami mohon Tuhan melindungi, Tuhan memberkati bangsa ini, khususnya di tengah upaya untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terkhusus upaya untuk memperoleh vaksin atau obat, Tuhan juga memberkati para ahli. Tuhan memberkati negara ini, negara-negara di dunia, agar cepat terlepas dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai, kami mohon Tuhan melindungi. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Kudus tetap teguh, Kau pembimbing umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hati Bapak Ibu dan saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian untuk ibadah kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan memberkati.